banyak orang sudah melihat sesuatu ini buruk, tapi tidak mau melepaskannya. Ada orang merokok, dia sudah sadar bahwa merokok itu jelek, ya, tapi sulit dia melepaskannya. Jadi tidak cukup hanya dengan mengubah sudut pandang. Tidak cukup dengan hanya mengubah perspektif. Tapi harus melepaskannya. Bagaimana? Itu tidak mudah. Makanya, walaupun kita tidak baca ayat 10 dan 11, ya, Paulus bilang begini, yang ku kehendaki, ayat 10 ya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Begini maksudnya. Dia tidak hanya melihat dari sudut pandang lain bahwa masa lalunya itu sampah, lalu dia mau melepaskannya. Untuk bisa melepaskannya, dia harus punya sesuatu yang di depan. Anda tidak mungkin melepaskan jebakan masa lampau kalau Anda tidak punya sesuatu di masa depan. Begitu. Jadi, Paulus melupakan semua yang di belakang itu, menganggapnya sampah, dan melepaskannya karena dia mau mengejar sesuatu yang di depan. Dan sesuatu yang di depan itu apa? Dia bilang, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Supaya saya solid dengan kematiannya, penderitanya. Supaya akhirnya saya beroleh hidup yang kekal. Walaupun dalam ayat berikut, Paulus bilang bahwa walaupun saya belum dapat apa yang di depan itu, belum, ya, walaupun yang di depan itu saya belum dapat. Ayat 13, ayat 12 ya, ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku mendapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, itulah terkenalnya ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Titik 2. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kalau tema kita mengatakan jangan terjebak oleh masa lampau, caranya gimana? 1, ubahlah sudut pandang Anda terhadap masa lampau Anda. 2, lepaskanlah. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau Anda punya sesuatu di depan. Anda tidak akan melepaskan apa yang di masa lalu Anda kalau Anda tidak melihat sesuatu di masa depan. Itu yang Paulus lakukan. Dia mengubah sudut pandangnya tentang sehebat-hebat apapun masa lalunya, dia ubah sudut pandangnya. Itu jelek, itu sampah. Tapi dia tidak mungkin melepaskannya kalau dia tidak melihat sesuatu di depan yang harus dia kejar. Itulah saya sudah berusaha menjelaskan secara eksegetis, secara ilmu tafsir Alkitab tentang teks Filipi 3 ini. Secara singkat. Ini penafsiran singkat ya. Singkat aja udah panjang gitu, apalagi nggak singkat kan. Tapi saya berusaha menjelaskannya sesingkat mungkin. Sekali lagi, kita tidak akan terjebak kepada masa lampau kalau kita bisa mengubah sudut pandang kita terhadap masa lampau itu. Lalu kedua, kita tidak akan bisa melepaskan masa lalu itu kalau kita tidak punya sesuatu di depan untuk kita kejar. Sederhananya begitu.
Nah, dalam deskripsi tema yang diberikan oleh Ibu Weni, ya, itu tujuannya menuju mengarah ke hal-hal yang lebih praktis dalam pelayanan pengurus PDPK ini, ya. Bahkan dalam deskripsi itu ada contoh, ada orang melayaninya bagus sekali, tapi salah sedikit meledak. Ayo, sedikit-sedikit haleluya, kan? Salah sedikit halilintar gitu. Kenapa? Ya, salah satu analisis adalah mengatakan bahwa kemungkinan besar dia belum melepaskan diri dari masa lampaunya. Masa lampau kita beda-beda, karena saya tidak bisa menganalisisnya sekarang. Masing-masing kita merefleksikan diri kita sendiri untuk melihat apa masa lalu saya yang masih mengikat saya sampai sekarang. Apakah masa lalu saya yang hebat, seperti yang Paulus, tapi juga masa lalu yang pahit. Kalau mau ambil contoh Alkitab tentang masa lalu yang pahit, ya, ada banyak sekali contoh di Alkitab. Contoh yang sederhana adalah Yusuf, kan? Saudara tahu semua kisah Yusuf, kan? Dia mengalami kepahitan. Dijual oleh saudara-saudaranya, ya. Kemudian difitnah oleh istri Potifar, dilupakan oleh pejabat minuman yang ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf, tapi kemudian dia diangkat oleh Firaun. Tapi kemudian ketika saudara-saudaranya datang, saudara masih ingat, tahu gak ayat yang terkenal? Dia bilang apa sama saudara-saudaranya? Kamu mereka-reka yang jahat bagiku, tapi Allah telah merekakannya menjadi yang baik bagi kita semua. Masa lalu yang pahit, Yusuf tidak melihatnya. Sudut pandang Yusuf tentang masa lalunya yang pahit itu tidak seperti yang orang lain melihat sudut pandangnya yang pahit, melihat masa lalunya yang pahit. Jadi apapun masa lalu Anda yang mengendala Anda untuk masa kini, yang membuat keberadaan Anda masa kini tidak optimal, dan karena itu juga Anda sulit untuk maju mengejar apa yang di depan. Nah, bacaan kita hari ini memberikan kata kunci. Ubahlah sudut pandang, lepaskan, dan kejarlah apa yang di depan. Secara rohani, ya itu yang Paulus katakan. Tapi Anda bisa aplikasikan secara praktis kehidupan sehari-hari, ya. Dalam bisnis, dalam karir Anda, dalam hidup keluarga Anda, dalam pelayanan Anda, ya. Cobalah introspeksi masa lampau Anda yang mungkin saja menyebabkan Anda tidak bisa, tanda petik, move on, ya, tidak bisa maju. Kasus kesaksian Paulus secara pribadi ini memberi kita prinsip-prinsip untuk tidak terjebak pada masa lalu. Sekali lagi, berdasarkan pemahaman kita atas teks Filipi 3 ini, satu, ubahlah sudut pandang Anda tentang masa lalu Anda yang mengendala Anda. Kedua, lepaskanlah. Tapi Anda tidak mungkin melepaskannya kalau Anda tidak punya sesuatu di depan untuk Anda kejar. Sehingga Paulus bilang, walaupun yang kejar itu saya belum dapat, tapi saya melupakannya dan menuju ke masa depan. Yaitu ayat 13 dan 14, ya, 13b. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Jadi, lupakanlah masa lalu itu. Tidak mungkin Anda melupakannya kalau Anda tidak mengubah sudut pandang Anda.
Lalu arahkanlah kepada sesuatu yang di depan. Kejarlah dan berlari-larilah. Move on untuk ke depan. Karena itu sekali lagi, kita semua punya masa lalu. Ada masa lalu yang bisa menghambat kita untuk maju. Kami sekeluarga kalau doa pagi ada bacaan Alkitab yang kami renungkan berdasarkan teks Alkitab, tapi juga ada kata-kata mutiara. Jadi kami bangun pagi, sekeluarga duduk doa, habis doa, baca nyanyi, habis nyanyi, baca satu ayat Alkitab, ada renungan singkatnya, sudah itu ada kata-kata mutiara untuk hari itu. Kebetulan kemarin kata mutiaranya berbunyi begini, Anda tidak akan maju selangkah pun kalau Anda menyeret masa lampau Anda bersama Anda. Itu kata mutiara di buku renungan harian kami. Anda tidak bisa maju selangkah pun kalau Anda menyeret masa lalu Anda bersama Anda.